sini saya akan menjelaskan soal pembahasan hukum kebidanan dan profesi. Nah, ini merupakan soal yang pertama ya, yaitu seorang perempuan umur 28 tahun datang ke TPMB membawa bayinya yang berumur 4 hari dengan keluhan bayinya tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan didapatkan mulut bayi tampak mencucu seperti mulut ikan, trismus, kaku kuduk, suhu badan 38,5 derajat Celcius, tali pusat bayi bengkak, merah, bernanah dengan penyebaran di kulit kurang dari 1 cm sekitar tali pusat. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah penyebab yang tepat pada kasus tersebut? A. Surfaktan yang kurang, B. Clostridium tetani, C. Lilitan tali pusat, D. Umur bayi, E. Umur ibu. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Clostridium tetani. Nah, karena apa? Nah, di sini ada pembahasannya ya. Nah, karena tetanus neonatum adalah penyakit toksemia akut yang menyerang susunan saraf pusat yang dikarenakan adanya tetanus famin dari Clostridium tetani. Penyebab tetanus ini oleh kuman Clostridium tetani. Kuman ini bersifat anaerob, artinya kuman hidup dan berkembang dengan pesat dalam lingkungan yang kurang atau tidak mengandung oksigen. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah B ya, Clostridium tetani. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang berikutnya ya. Nah, ini soalnya. Seorang perempuan umur 36 tahun datang ke TPMB dengan keluhan keluar cairan putih dari vaginanya sudah 1 minggu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai rasa gatal dan bau. Menikah sudah 9 bulan dan belum memiliki anak. Haid lancar setiap bulan dan tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 90/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. In speculo tampak banyak cairan berwarna putih dari OUE. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Rujuk, B. Periksa IVA, C. Pasang infus, D. Periksa pap smear, E. Kolaborasi dengan dokter. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu adalah A. Rujuk. Nah, karena apa? Nah, di sini ada pembahasannya ya. Karena ketika keluar cairan dari alat kelamin yang berwarna putih sampai kekuningan, kental, dan bernanah, itu merupakan tanda gejala pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan terkadang tanpa gejala. Apabila ada gejala adalah keluar cairan putih dan kuning pada alat kelaminnya, dan ketika diperiksa oleh petugas kesehatan didapatkan hasil tanpa cairan tersebut keluar dari OUE. Ini semua adalah gejala penyakit menular seksual atau IMS, yaitu gonore. Nah, jadi tindakan yang paling tepat adalah dirujuk. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah A, dirujuk ya. Lalu soal yang berikutnya yaitu di sini seorang perempuan umur 19 tahun datang ke TPMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah seperti kram pada hari pertama sampai hari ketiga haid. Hasil anamnesis, riwayat haid teratur, banyaknya 3-4 pembalut per hari dengan lama 5-7 hari. Sudah menikah 3 bulan yang lalu dan ingin menunda memiliki anak dikarenakan pekerjaan. Menggunakan KB kondom saat melakukan hubungan seksual. Nyeri perut tidak mengganggu aktivitas. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 100/70, nadi 76 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, HCG urin negatif. Pertanyaannya di sini yaitu, apakah terapi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Minipil, B. Ibuprofen, C. Suntik KB, D. Pil kombinasi, E. Asam fenamat. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu adalah D. Pil kombinasi. Nah, karena apa? Ada pembahasannya ya di sini ya. Nah, karena pil kombinasi menjadi pilihan untuk pengobatan dismenore primer pada kasus tersebut. Karena selain dapat menghilangkan nyeri haid, juga dapat mengurangi jumlah darah haid yang keluar dan haid menjadi teratur setiap bulan. Untuk dismenore yang berat, pil kombinasi juga sangat efektif. Jenis pengobatan ini hanya diberikan kepada wanita yang belum ingin hamil atau menunda kehamilan. Nah,
jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah D, pil kombinasi ya. Nah, kemudian soal yang berikutnya yaitu seorang perempuan umur 30 tahun P2A0 nifas 6 minggu datang ke TPMB untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI, memiliki riwayat infeksi panggul dan dismenore. Sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU tidak teraba. Nah, pertanyaannya, apakah metode kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? A. PAL, B. HKDR, C. Kondom, D. Metode kalender, E. Senggama terputus. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Kondom. Nah, karena apa? Nah, di sini dibahas yaitu karena radang panggul atau yang dikenal dengan pelvic inflammatory disease adalah infeksi yang menyerang leher rahim, saluran indung telur, dan ovarium. Salah satu penyebab penyakit radang panggul ini adalah karena aktivitas seksual. Hal ini disebabkan karena setiap sperma pria mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit radang panggul. Penggunaan alat kontrasepsi atau kondom juga dianjurkan untuk menghindari penyakit radang panggul tersebut. Nah, jadi di jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu kondom. Kemudian soal yang berikutnya yaitu adalah di mana seorang perempuan umur 37 tahun P4A0 datang ke TPMB dengan keluhan takut hamil. Hasil anamnesis, ibu mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom, namun bocor. Nah, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak tampak pembesaran uterus. Nah, pertanyaannya, apakah asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Yaitu A. Lakukan rujukan, B. Sarankan ibu untuk USG, C. Pemberian alat kontrasepsi, D. Konseling kontrasepsi darurat, E. Konseling kemungkinan tidak hamil. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Konseling kontrasepsi darurat. Nah, karena apa? Nah, di sini ada pembahasannya ya. Nah, karena kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan, sehingga ketika terdapat klien pengguna metode kontrasepsi kondom yang mengalami kebocoran pada saat berhubungan suami istri kurang dari 27 jam, asuhan yang bisa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Konseling tentang kontrasepsi darurat. Lalu soal yang berikutnya yaitu adalah di mana seorang perempuan umur 48 tahun datang ke Posbindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesis, haid terakhir 2 bulan yang lalu. Akseptor AKDR, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasa sangat khawatir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/90, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, abdomen tidak teraba adanya massa, dan HCG urin negatif. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah konseling yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Terapi hormon pengganti untuk mengurangi gejala menopause, B. Perubahan hormonal selama masa premenopause, C. Diet tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis, D. Olahraga teratur memperkuat tulang, E. Pemakaian kontrasepsi hormonal. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Perubahan hormonal selama prepause. Nah, karena apa? Nah, di sini ada pembahasannya ya.
Karena keluhan yang dirasakan lazim terjadi pada ibu menjelang masa menopause atau selama masa premenopause atau klimakterium. Konseling terhadap perubahan hormonal yang terjadi penting diberikan kepada ibu agar tidak merasa khawatir terhadap perubahan yang terjadi. Diet tinggi kalsium dan olahraga teratur juga perlu disarankan, sedangkan terapi hormon pengganti perlu konsultasi lebih lanjut. Pemakaian kontrasepsi hormonal tidak diperlukan karena ibu masih menjadi aksetor AKDR dan menjelang menopause. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B, perubahan hormonal selama masa perimenopause. Baiklah, selanjutnya soal berikutnya, yaitu seorang perempuan umur 19 tahun G1P0A0 kehamilan 35 minggu datang ke TPMB dengan keluhan sering buang air kecil. Hasil anamnesis sering terbangun malam hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 85 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uterus 28 cm, presentasi kepala. Bidan sudah menjelaskan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu. Nah, pertanyaannya di sini tentang apakah penyebab yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Janin yang tumbuh besar. B. Infeksi saluran kemih. C. Kebanyakan minum. D. Pembesaran uterus. E. Kurang olahraga. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Pembesaran uterus. Nah, karena apa? Nah, di sini ada pembahasannya ya. Karena rahim yang membesar dan meningkatkan produksi hormon di masa kehamilan dapat membuat ibu hamil itu sering buang air kecil, terutama saat akan tidur malam hari. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah D, pembesaran uterus. Oke. Kemudian soal yang berikutnya yaitu adalah di mana seorang perempuan umur 24 tahun G2P1A0 hamil 20 minggu datang ke TPMB ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis ada flek pada wajah dan merasa tidak percaya diri selama hamil. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, kemudian nadinya 85 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uterus 28 cm, presentasi kepala. Bidan memberi motivasi pada ibu tentang masalah yang dialaminya. Nah, pertanyaannya, apakah hormon yang mempengaruhi terjadinya kasus tersebut? A. Melanopause stimulating hormone. B. Human chorionic gonadotropin. C. Follicle stimulating hormone. D. Progesteron. E. Estrogen. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Melanopause stimulating hormone. Nah, karena apa? Nah, di sini ada pembahasannya ya. Karena di mana pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi alat-alat tertentu. Pigmentasi ini disebabkan oleh peningkatan hormon melanopause stimulating hormone atau MSH yang diproduksi oleh lobus anterior hipofisis. Hiperpigmentasi ini terdapat pada dahi, pipi, dan hidung atau closed hidung. Topeng kehamilan atau closed daru adalah bintik-bintik pigmen kecoklatan hitam di kulit, kening, dan pipi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Melanopause stimulating hormone. Kemudian soal berikutnya yaitu di mana seorang perempuan umur 21 tahun G1P0A0 kehamilan 32 minggu datang ke TPMB dengan keluhan gangguan penglihatan ketika menjelang malam. Hasil anamnesis terjadi sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/60, nadi 82 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, tinggi fundus uterus 27 cm, presentasi kepala DJJ 120 kali per menit, teratur hemoglobin 11 gram per desiliter. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimanakah saran bidan dalam mengatasi masalah pada kasus tersebut? A. Beri ibu vitamin A. B. Hindari tidur di sore hari. C. Anjurkan konsumsi kalsium. D. Terapi FE minimal 90 tablet. E. Penuhi nutrisi seimbang selama kehamilan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Beri ibu vitamin A. Nah, di sini pada bahasannya dijelaskan vitamin A sangat penting untuk penglihatan, ekspresi gen,
fungsi kekebalan, pertumbuhan, dan perkembangan embrio. Kekurangan vitamin A menyebabkan resiko rabun senja pada ibu, kematian ibu, prematur, IUGR, BBLR, dan perkembangan janin abnormal. Jadi jawaban yang paling benar yaitu adalah A, beri ibu vitamin A. Kemudian soal yang terakhir yaitu seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 kehamilan 28 minggu datang ke klinik dengan keluhan kesemutan pada kedua tangan. Hasil anamnesis rasa kebas dan nyeri saat membuka tangan terutama pada malam hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/60, nadi 86 kali per menit, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uterus 27 cm, presentasi kepala, DJJ 120 kali per menit teratur. Nah, pertanyaannya, apakah kemungkinan masalah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Carpal tunnel syndrome, B. Defisiensi vitamin B1, C. Kelemahan otot, D. Kram tangan, E. Dislokasi. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Carpal tunnel syndrome. Nah, karena apa? Nah, di sini dijelaskan pada pembahasan yaitu karena carpal tunnel syndrome merupakan kumpulan gejala dan tanda yang disebabkan oleh kompresi saraf median dalam carpal tunnel di pergelangan tangan dengan gejala seperti rasanya ditusukkan jarum, kadang disertai mati rasa, kebas, dan kelemahan otot. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Carpal tunnel syndrome.